Ya. Hai. Ya. Hai. Ngantuk, Dok. Butuh apa, Dok? Berarti kalau ngantuk, Dok. Ngopi dulu apa? Kopi apa, Dok? Kopi ABC susu. Asik. Ini podcast langsung lancar ya, Doi. Kelebihan apa tuh, Dok? Kelebihannya? Ampasnya dikit, Betul. susunya kerasa, Asik. manisnya Emang cakep banget. Beuh. Harus gitu ya, Doi. Gimana terakhir, Dok? manisnya pas. Asik. Halo guys, selamat datang di podcast kelompok 10. Oke, jadi ini tuh adalah podcast tugas dari Mbak Rosa. Matkul apa, Gel? Pemasaran Balik. Komunikasi pemasaran terpadu. Betul sekali. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu Mbak Rosa dan semuanya. Perkenalkan, nama aku Farhan Ferdianda Herdiman, biasa dipanggil Ferdi. Dan sebelah pada namaku Muhammad Hegel Rehan, biasa dipanggil Hegel. Nama aku Muhammad Belas Romano, biasa dipanggil Berhan. Lemes banget. Nih komunikasinya nggak lancar nih sama ceweknya nih. Ntar kita bahas. Duh, mana? Oh iya, nama saya Erlan Alessandro, dia biasa dipanggil Ando. NPM 2206836. berapa bersaudara, Dok? Saya berasal dari 3 bersaudara. Saya lahir di Bapak namanya siapa? Bapak namanya siapa? Bapak saya namanya Irmawan Han. Nama Cinanya? Adalah Gong Fei Hung. Gong Fei Hung. Tendangan 1000 bayar. Lanjut. Bukan lu. Oke, jadi di sini kita bakal bahas komunikasi. Nah, tapi gue mau tahu dong, komunikasi menurut Ando tuh apa sih, Dok? Komunikasi itu adalah sebuah istilah atau sebuah media ya, penyampaian informasi gitu. Komunikasi itu bentuknya banyak. Betul. Gak cuma ngomong begini doang nih, maksudnya kayak rambu-rambu di jalan tuh itu juga maksudnya komunikasi. Contohnya apa, Dok? Contohnya yang kayak ada sign, ada tanda nggak Ada boleh stop. belok kiri, ada Iya. tombol apa tanda Pelang gitu lah ya, pelang tanda, gitu, iya. yang bulat gitu kan gitu. Kalau dari Dohan gimana, Han? Iya, kalau dari gue sih komunikasi itu kita interaksi ya. Karena kita komunikasi itu pasti dilakuin dengan 2 orang atau lebih gitu. Betul. Kan nggak mungkin kita komunikasi sama dia sendiri kecuali orang-orang yang suka mediasi gitu kan. Benar gak? Karena kita juga kan manusia, makhluk sosial, kita butuh yang namanya berinteraksi. Jadi menurut gue sih komunikasi itu pasti ya selalu ada gitu dalam hidup kita sehari-harinya. Betul. Gitu. Kalau dari Hegel gimana, Gel? Kalau menurut gua komunikasi itu adalah biasanya medianya ada banyak. Salah satunya kalau main bola nih. Main bola nih. Iya ya. Terus. Nah, kan ada pemimpin tuh. Pemimpin itu kan biasanya kalau mau berhenti pertandingan Tangannya begini dong, pakai Gel. fluid dulu. Pakai Bluetooth. Wasit. Itu bentuk komunikasi juga tuh. Gimana perintah, Gel? Nggak bisa. Ya pokoknya gini lah ya. Terus apa, Gel? Ya itu sih dari gua iya. komunikasi. Iya, jadi pada dasarnya tuh komunikasi adalah proses pentafsiran simbol-simbol atau lambang-lambang bermakna. Gitu, guys. Nah, di komunikasi ini juga ada yang namanya apa? Bahasa komunikasi. Bahasa komunikasi. Contoh yang pertama itu ada verbal, yang kedua ada apa, Gel? Non verbal. Non-verbal. Yang ketiga ada paralinguistik. Ada juga gambar, terus ada juga lewat sinyal sandi atau kode-kode. Nah, kalau verbal itu kan udah jelas lah ya, komunikasi verbal itu tulisan, atau kata-kata. Non verbal itu bahasa tubuh, kayak misal gue lagi nongkrong terus sebelah kiri gue ada yang bau badannya, sorry itu saya, tapi sebelah kanan gue temen gue juga jadi lagi nongkrong asik, tapi nggak mungkin dong Hegel badannya bau, nggak mungkin dong. Gue kayak ngode ke temen gue kayak gitu. Inisial Hegel ya. Itu bukan inisial. Apa? sial. Lama-lama. Sial ya, sial. Perdi mana ya? Lama banget mau take podcast. Lah, Per. Duh, ngantuk banget doh anjir. Lah. Lah. Ngantuk enak apa, Dok? Ngopi apa ya? Ngopi. Iya. Kopi apa yang enak? ABC susu lah. ABC susu emang paling the best.
Ampasnya dikit, manisnya Pas, kelas. seduh kali kita ya. Seduh, guys. Seduh. Ayo seduh kita. Ayo. Lanjut, yang gambar kali ya. Kalau gambar itu yang kayak diomongin Ando tadi mungkin yang kayak di jalan-jalan, Iya, rambu-rambu itu tuh bentuk komunikasi lewat gambar gitu kayak Betul. ada rambu boleh nyebrang atau rambu Dilarang stop, dilarang parkir, dilarang stop itu juga bentuk komunikasi dalam bentuk gambar sih menurut gue. Betul. Kalau misalnya yang tadi apa tuh yang Sinyal, sandi sandi atau bosan kode. tuh kan. Itu yang kayak Hegel sebutin tadi tuh, yang ada orang main bola terus pakai fluid gitu. Pakai Pakai fluid. Fluid. Fluid itu kan ada bunyinya tuh ya kan. Langsung selesai main bola. Itu salah satu komunikasi juga. Oh iya. Gitu. Atau mungkin yang kalian anak pramuka pasti ngerti tuh pakai sandi apa Morse ya. Morse. Set. 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 Abang ada lagi berantem. Gue bingung nih, gue nanya deh sekalian kalau kita kode-kode ke cewek gitu itu bentuk komunikasi. Aduh. Itu Apa terselubung. mungkin jangan-jangan jangan-jangan kalau misalkan kita udah kode ke cewek nggak oka berarti nggak belajar komunikasi. berarti kurang belajar lah ya. Kurang belajar komunikasi. Pendidikannya kurs tuh. Kurs Kurs banget ya, bokul ya. Tapi komunikasi ini nggak hanya kayak kita bahasnya nggak terlalu formal-formal banget ya. Jadi komunikasi itu bisa juga menjalin komunikasi yang baik dengan seseorang, misal pacar atau teman, orang tua. Kan cara berkomunikasi itu beda-beda ya. Misal kalau ke orang tua tuh mungkin ada yang lebih sopan, lebih halus. Kalau misalnya misal kalian ada musuh atau apa, paling kan lebih ke nada tinggi gitu kan, teriak-teriak. Terus ada maling, nah beda komunikasi misal sama orang tua, ibu gitu, enggak dong, nggak mungkin dong. Jadi intinya komunikasi ini luas ya. Luas banget. Luas banget. Dan memang mencakup banyak hal sih komunikasi itu. Hmm. Kayak kemarin sih gua ke kamar Ando, terus Ando lagi teleponan sama pacarnya tuh kayak, wah komunikasi bagus lagi teleponan. Iya. Emang harus saling mengabari. Kalau Hegel sendiri gimana? Pacarnya mana Gel? Ya kalau gue sih nggak punya pacar, jadi Ah. paling komunikasinya ke orang tua, Orang orang jauh tua. di sana. Hegel emang gak punya pacar tapi ceweknya aja banyak. Teman doang, teman doang. Wah, Nah, teman tapi mesra. Tidak dong. Oh tidak. Tapi nih kalau misalnya Hegel, gimana sih cara lo Gel menjalin komunikasi yang baik sama teman lo gimana Gel? Salah satu contohnya gimana Gel? Kalau satu berkomunikasi dengan baik kepada teman yaitu ya kita ngobrol santai-santai aja, enjoy fun. Nggak boleh kayak, wah lu Gel gitu, nggak boleh. Nggak boleh Nggak boleh. contoh, nggak boleh. Yang baik gimana Gel contohnya? Namanya contohnya Ferdi udah makan bareng yuk gitu. Itu Hegel ngomong gitu depan kamera doang, lo tau gak? Sebelum tag nih ya. Lu ribut mulu kayak abang adek lo. Emang ya. Kalau Doan gimana Doan? Mungkin Doan kan kalau ke orang tua komunikasinya tuh pasti ya Doan tahu lah gimana cara komunikasi yang baik dengan orang tua. Gimana tuh caranya kan? Iya, jadi intinya sih satu, kalau misalkan kita mau komunikasi sama orang tuh kita harus tahu dulu lawan bicara kita siapa. Jadi kita bisa memilah kayak kata-kata yang kita pakai buat komunikasi sama dia tuh sopan atau enggak. Kayak contoh misalkan ke orang tua ya kita kan nggak mungkin kayak ngomong bahasa-bahasa yang kita sering pakai di tongkrongan gitu kan. Terus kayak komunikasi sama temen gitu. Kita juga harus pilih-pilih nih, kira-kira ada teman yang baperan atau enggak, ada teman yang santai gak gitu. Karena kan kalau kayak Hegel gini kan santai, yang mau dibilang kayak santai. Tapi bukan santai namanya itu. Apa tuh namanya, Gil? Contoh jangan. Arogan. Lanjut kan, Arogan. Orang pernah ngapa sih? Bingung. Nah, terus juga kalau misalnya kita lagi ngobrol sama orang itu, nada bicara tuh ngaruh banget guys. Misal kayak Gel, tolong tutup pintunya Gel, sama Gel, tolong tutup pintunya dong gitu. Beda kan kayak Gel, tutup pintu Gel gitu. Iya, bener. Kalau menurut lu gimana dong? Kalau misalnya sehari-hari itu nada bicara tuh ngaruh banget nggak sih dong? Ngaruh banget, demi Allah ya. Gue tuh kenapa gue lebih suka kalau ada apa-apa gitu itu langsung di telepon daripada di ketik ya, di chat. Bener. Itu karena kalau di telepon gue lebih apa ya? Gue lebih tahu jadinya intonasinya dia itu orang itu ngomong ke gue gimana. Betul Gua banget. ngomong ke orang itu gimana. Jadi nggak ada misunderstanding lah, nggak ada Ya, salah paham betul. lagi gitu. Setuju. Habis itu jadi kayak ya lebih enak lah, lebih cepat penyampaian informasinya juga daripada kalau di chat kan
harus kayak nunggu dulu lah atau Iya, gimana belum lah. lagi lama balasnya do ya. Lagi lama balasnya. Tapi kalau cewek lu lama balasnya nggak do? Gue yang lama balasnya. Hai, halo Nay. Kalau Hegel gimana Gil? Balas chat gimana Gil? Kan kadang kalau di chat juga ngaruh ya, kayak misal kita jawab oke, E-nya 3 atau E-nya 1 atau nggak ada E, itu ngaruh banget ya Gil ya? Kalau menurut lu kalau misalnya jawabnya O sama K doang sama O, K, E-nya banyak gimana Gil? Bedanya apa Gil? Bedanya kalau O sama K doang berarti orang udah nggak mau lanjut chat lagi. Kalau menurut gua, Oh, yang panjang. kalau yang panjang berarti memang dia typingnya lucu-lucu. Oh, dia emang interest sama lo gitu ya? Iya. Tapi gini Gil, lu berapa tahun sekarang sih Gil? Udah masuk 20. 20 tahun. Selama 20 tahun hidup nih Gil di bumi ini. Pernah nggak sih Gil deketin cewek Gil? Iya. Pernah. Pernah. Banyak. Wah, Agak banyak. Anak BC di 17 apa? Tapi Gil, berhasil apa enggak pas kuliah? Ora. Oh, nah, berarti apa guys? Komunikasinya kurang baik. kurang baik. Iya, karena menurut gue nih ya Fer ya, Hmm. kita komunikasi itu harus ada chemistry-nya. Harus ada chemistry. Itu harus setuju. ada Itu chemistry-nya. setuju. Karena menurut gue gini nih, kita nggak usah bicara cewek deh, sesama teman, misalnya kita sama teman yang chemistry-nya udah klop banget, itu komunikasi tanpa kita ngomong. Itu kadang teman kita udah tahu maksudnya apa. Oh, Contoh, sudah. lagi di motor di jalan, Iya. set, ada yang lewat, misal cewek, Heeh. cantik, ngelirik nih dikit, terus lu lihatan sama teman-teman lu kayak, terus tiba-tiba ketawa, nah itu udah chemistry-nya udah klop tuh. Balik moncok kental. Kocok kental, lu udah tahu tuh maksudnya apa tuh. Nah, kalau udah begini, Iya. Kode-kodean mata. iya. iya. Jadi chemistry-nya harus klop gitu. Gitu. Sama halnya kayak misalkan kita kan broadcasting ya. Betul. Kita kan juga belajar tentang radio gitu. Radio itu juga menjadi apa ya? Salah satu media penyampaian dari komunikasi lah gitu. Yap, betul sekali. Karena kan ada orang ngomong, menyampaikan informasi ke kita, ke pendengarnya. Itu kan juga misalkan kalau ada dua penyiar, itu kan harus ada chemistry juga kan, biar penyampaian informasi itu pun enak, biar ngebawainnya itu pun enak. Iya, gitu. betul. Jadi komunikasi ya bisa, sebenarnya nggak harus ada chemistry-nya, cuma ada hal tertentu yang ada chemistry, harus ada chemistry-nya nih. Gitu. Oh iya. Bener banget. Betul tuh, jadi mungkin bisa jadi pelajaran buat lu Gel. Iya, Mungkin selama ini komunikasi lu kurang baik gitu. Lu harus kenal dulu siapa yang mau lu deketin gitu Gel. Typingan lu tuh harus ganteng. Iya Gil. Nah, ibarat kata nih Gil, kalau kata Ijal nih, kalau typingan lu jelek tuh on gitu. Apa? Apaan? Jadi lu kalau misalnya cewek gak usah singkat-singkat ya Gil ya. Iya. Iya panjang. Iya, hanya 4 gitu. Lu baru cetan 2 hari langsung bilang iya sayang gitu. Iya, jangan dong. Ditonjok yang ada bapaknya. Iya. 2 hari baru langsung set. Deset. Asik. Gimana? Lagi. Gimana soalnya tuh? Ora usah. Oke, mungkin dari kita itu aja guys, materi tentang atau pembahasan tentang komunikasi. Ternyata banyak banget ya, komunikasi itu gak mencakup Ya. gak mencakup sedikit, ternyata luas banget ya tentang komunikasi itu. Jadi kesimpulan pada hari ini gimana Dok? Jadi komunikasi itu nggak cuma selalu tentang gua ngomong sama Ferdi gitu. Bisa aja gua ngebaca rambu di jalanan itu juga bisa. Bisa dari lewat chat pun bisa dari ada medianya, sebuah radio atau sebuah podcast misalkan. Kayak gini nih. Ini juga podcast ini juga menjadi salah satu penyampaian informasi sebenarnya. Iya, gitu. komunikasi. Kita kan Komunikasi. komunikasi sama audiens. Iya betul. Apalagi di podcast kita juga kayak harus pembawaannya fun. Kalau misalnya kita podcast kayak, ya selamat pagi. Kayak abis tipes gitu agaknya. tipes aja. Saya yang lagi sakit ini. Iya. Aja. Sama ingetin deh gua sekalian. Kesana dong. Kita komunikasi itu nggak sesama manusia aja, tapi kita harus komunikasi sama Tuhan. Hablum minallah, ora. Betul. Ya, Alhamdulillah. Kita harus menjalani ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Betul. aja. Komunikasi sama Tuhan harus lancar. lancar. Biar seimbang ya. Biar seimbang. Hidup harus seimbang. Hidup kalau mau lancarin komunikasi sama Tuhan. Itu dia. Aduh, ini bener-bener. Kalau menurut lo gimana Gil? Kesimpulan pada hari ini gimana Gil? Kesimpulannya ya banyak sih yang dapat kita ambil dari podcast kali ini. Iya. Komunikasi mengajarkan kita bahwa kita berkomunikasi bukan hanya sama makhluk, juga
kepada Tuhan juga, Pada tumbuhan nggak gitu. Tuhan, pada orang tua, teman atau adik yang di bawah kita. Jadi macam-macam. Ada yang di bawah di sini kan? Bukan. Di mana? Ya misalnya ada sepupu lu. Ada sepupu, ada tiga adik. Iya. Oke. Aduh, bagian. Jadi, Ayah. ya sekian sih dari gue itu aja. Terima kasih. Oke, intinya komunikasi itu sangat penting bagi kehidupan kita guys ya. Oke, segitu aja dari kita. Terima kasih, sampai jumpa di next episode dari Lombok 10. See you next time guys. Bye. Ya.